Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kali ini kakak bakal kasih bocoran soal UTBK 2022 asli ya tentang pengetahuan kuantitatif part 2 ya. Nah, untuk pembahasan soalnya yuk langsung simak aja. Nah, di soal yang pertama di sini tentang barisan dan deret ya. Jadi ada min 1A min 9B ini katanya merupakan barisan geometri. Maka nilai A dikali B adalah, nah, barisan deret geometri itu adalah barisan yang mengandalkan rasio ya. Jadi ada rasionya. Nah, rasio itu ya bisa kita jabarkan sebagai suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Artinya bisa A dibagi dengan min 1 atau bisa juga min 9 dibagi A ya gitu. Nah, kita pakai dua aja persamaan kayak gini ya. Jadi min 9 dibagi A atau A dibagi min 1 itu merupakan rasio ya. Nah, kalau kita kalikan ya jadinya A kuadrat, ini jadi 9. Berarti A-nya itu adalah plus minus 3 ya, kita akarkan. Nah, setelah kita dapatkan A-nya itu plus minus 3, berarti ada dua kemungkinan deretnya. Yang pertama adalah min 1, kemudian di sini 3 ya. Kemudian ini min 9 ya kan. Nah, kemudian di sini pasti dikalikan lagi dengan min 3, positif 27. Atau kemungkinan yang kedua adalah min 1 kemudian A-nya itu adalah yang negatif 3, berarti di sini minus 9. Nah, berarti di sini adalah minus 27 ya. Jadi kalau yang ini rasionya itu adalah 3. Sedangkan yang ini rasionya adalah minus 3 ya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, pertanyaannya adalah A dikalikan dengan B gitu kan. Nah, A dikalikan dengan B itu sebenarnya sama saja ya. Karena kasusnya itu kalau yang ini A-nya itu adalah 3, B-nya itu 27 ya gitu. Berarti 3 dikalikan dengan 27 adalah 81. Nah, ini juga sama dengan kasus yang ini. A-nya minus 3, B-nya minus 27. Nah, jadi sama saja ya. Dikalikan jadinya positif 81 ya gitu. Jadi jawabannya yang B. Next ya ke soal yang selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini masih berhubungan dengan soal yang tadi. Ya, hanya saja di sini pertanyaannya adalah hasil bagi suku ke-10 dengan suku ke-8. Nah, jadi gini, kalian harus tahu ada suku ke n ya di barisan geometri, itu rumusnya adalah AR pangkat n min 1. Misal gitu kan, misal kalau misalkan U5 suku ke-5 berarti A dikalikan R 5 kurangin 1 ya berarti 4. Kalau U7 berarti AR 7 dikurangin 1 berarti 6 ya. Ya kan? Nah, berarti di sini konsepnya adalah kita mau membagi suku ke-10 dengan suku ke-8. Nah, kayaknya simple. Kita bikin ini AR pangkat 9, ini AR pangkat 7. Nah, A-nya kita coret, 9 dikurangi 7 adalah R pangkat 2. Berarti rasio dikuadratkan. Nah, di soal sebelumnya kita tahu rasionya itu adalah minus 3 atau enggak 3 ya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, jadi karena ada dua kemungkinan berarti kita bakal pakai minus 3 atau 3 kuadrat. Nah, tetapi untuk hasilnya sama-sama 9 ya gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke. Next ke soal selanjutnya. Nah, di sini fungsi f ya dan g didefinisikan sebagai berikut ya. Ada fx sama dengan 1 min x kuadrat dan juga ada gx 3 min 3x. Absis terkecil semua titik potong grafik fungsi f dan g adalah, nah, kita mau nyari absis atau nilai x ya ketika terjadi titik potong pada kedua grafik f dan g. Nah, jadi ketika kita mau mencari titik potong atau titik singgung ya antara kedua garis ataupun kedua kurva, kita tinggal samakan kurva tersebut. Berarti fx sama dengan gx gitu ya. Oke. Nah, kita masukin fx-nya itu 1 minus x kuadrat sama dengan gx-nya itu 3 min 3x. Ini kita pindahin ke kanan yuk. X kuadrat min 3x, 3 dikurangin 1 jadinya plus 2 sama dengan 0. Udah gampang tinggal difaktorkan, dapat berapa nih? Minus 1 sama minus 2 ya. Berarti x-nya itu 1 absisnya atau absisnya itu 2. Nah, karena di sini pengen nilai terkecil, absis terkecil berarti adalah 1 ya gitu. Next. Nah, soal selanjutnya ini masuk ke integral tak tentu ya, tapi bentuk yang tadi. Ditanyakan integral gx min fx, ya udah. Nah, kita ganti warna ya
supaya nggak bosen pakai warna biru deh. Nah ini gx dikurangi fx, berarti gx nya itu 3 min 3x ya, dikurangi dengan fx nya itu 1 minus x kuadrat ya. Nah diintegralkan terhadap si x. Sebelum diintegralkan kita akan buat ini sederhana dulu ya. Jadi minus dikali 1 minus 1, minus dikali minus adalah plus x kuadrat dx. Ini kita rapikan lagi, yang satu variabel kita bisa sederhanakan, x kuadrat min 3x, 3 dikurangin 1 berarti jadinya plus 2 ya, dx. Nah baru kita integralkan. Nah, masih ingat ya teman-teman, untuk mengintegralkan bentuk ax pangkat n terhadap x ya, itu adalah koefisiennya dibagi dengan pangkat ya, tapi tambah 1, kemudian pangkatnya juga ditambah 1. Nah kalau misalkan integral tak tentu, kita wajib tambahkan plus c ya, karena itu adalah nilai konstanta ya. Nanti ini bisa dijabarkan mengenai konsep anti turunan gitu ya. Nah ya udah kita kita integralkan, jadi 1 per pangkatnya tambah 1, 3, ini x pangkat 3, kemudian ini 3 per 2 x pangkat 2 ditambah dengan 2x ya. Nah kalau yang nggak ada x nya itu integralnya gampang, tinggal tambahkan saja x. Jangan lupa tambahkan c, karena ini adalah integral tak tentu ya kan. Nah berarti jawabannya yang mana nih? Berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke gampang ya. Next. Soal selanjutnya di sini adalah integral aplikasi ya, tentang luas daerah. Ini masih soal yang tadi. Luas daerah di kuadran pertama kita gambarkan dulu ya. Sumbu x, ini sumbu y. Kuadran pertama itu berarti daerah sini ya, daerah yang kanan sini. Nah situ yang dibatasi apa tuh? Oleh grafik f dan g serta sumbu y. Nah kita harus gambarkan dulu kurva fx nya ya. Di situ fx nya adalah 1 minus x kuadrat. Yuk kita jabarin dulu. Nah 1 minus x kuadrat kalau kita faktorkan jadi 1 min x, 1 plus x ya. Berarti x nya itu 1 atau x nya itu minus 1. Nah berarti ini adalah akarnya minus 1 sama 1 ya. Karena titik potong dengan sumbu y nya berapa? Nah berarti kita ambil konstantanya ya. Sebentar, karena ini tuh x nya negatif, x ada negatif, berarti kurvanya akan ke bawah ya. Kurvanya akan ke bawah dan dia memotong sumbu y di titik 1 ya, konstantanya. Berarti kalau kita gambarkan ini 1. Nah gitu ya, kurvanya jadi cemberut ya, karena nilai a nya ya ini negatif nih yang di depan x kuadrat. Oke, nah setelah itu dibatasi lagi oleh grafik g ya, fungsi grafik g ini garis karena x nya pangkat 1. Nah cara menjabarkan garisnya gimana? Gx sama dengan 3 minus 3x ya. Ini kan gampang aja ya, ketika x nya 0 berarti y nya berapa? Y nya 3 ini ya hasilnya ya. Nah tapi ketika y nya 0, ketika y nya 0 berarti x nya berapa? 0, 3x, x nya 1 ya. 3 dikurangi 3 kali 1, oke. Jadi x nya 1, y nya 0. Nah berarti di sini sama di, taruh dulu, kok ini 0? Oh ini ya, x nya 1 sama y nya 3 ya. Berarti kita bikin ini lebih atas ya. Ini harus lebih atas sedikit. Berarti ini di 2, ini di 2, ini di 3 lah ya. Nah kita tarik garis. Aduh garisnya belok ya, sorry kurang rapi nih. Nah kurang lebih kayak itu. Ntar kita bisa pakai garis gak sih di sini? Harusnya ada garis ya, supaya agak rapi gitu. Sebentar ya, kita cari garis dulu. Nah ada nih, kita tarik. Tapi tipis ya. Ya sudahlah. Nah pokoknya terlihat ya, apa namanya, ya, karena ini di PPT jadi susah buat garisnya. Kalau di Paint, nah pokoknya ini ya GX nya nih ya, yang ungu ya. Ini memotong di 1 sama di 3 ya. Nah kemudian berarti daerahnya mana nih yang dibatasi oleh fungsi fx, gx dan sumbu y? Berarti di sini dong ya. Jadi ada fx yang bawah nih,
Kita kasih warna merah ya supaya lebih jelas buat menandainya. Ini, nah ini fx-nya, ini gx-nya, dan ini sumbu y-nya. Nah, berarti untuk mencari daerah sini ya, simple, kita tinggal menggunakan konsep aplikasi integral luas daerah, dimana dibatasi oleh kedua garis ya. Nah, jadi caranya gini aja, integral ya. Nah, kita lihat yang di atas itu grafik yang mana, fx atau gx. Nah, ternyata yang di atas itu ini ya, si gx ya. Berarti gx dikurangi dengan yang di bawahnya itu adalah fx ya. Ini fx-nya, garis yang bawah ini. Ya, kita integralkan terhadap batasnya dulu nih. Batasnya dari berapa nih? Dari 0 sampai 1 ya. Kenapakah dari 0 sampai 1? Karena cuma di kuadran 1 ya. Oke, langsung kita integralkan saja terhadap si x-nya ya. Berarti integral 0 sampai 1 nih ya. Kemudian gx-nya berapa? Gx-nya itu adalah 3 minus 3x dikurangi fx-nya ya. Langsung aja jadi minus 1 plus x kuadrat ya. Jadi dikali negatif nih ya, karena ada negatif. Integralkan terhadap si x. Ini kita rapikan dulu. Jadinya x kuadrat minus 3x tambah 2 ya. Oke, sip. Ya, kita tinggal integralkan ini dari 0 sampai 1. Jadinya sepertiga x pangkat 3 min 3/2 x pangkat 2 ya, ditambah dengan 2x. Nah, ini berarti sudah, setelah diintegralkan ya, berarti ini sudah hilang nih ya harusnya. Nah, ini kita hapus dulu, rapihin ya. Oke, kita lanjutin, tinggal kita masukin dari batas 0 sampai 1. Nah, kita masukin batas atas dikurangi batas bawah. Ketika kita masukin 1 jadinya sepertiga. 1 kan dipangkatkan dengan 3 kan tetap sepertiga ya. Tetap 1 ya. Ini juga berarti berapa? 3/2 ya. Ditambah dengan 2 gitu ya, 2 kali 1. Nah, dikurangi dengan yang batas bawah. Batas bawahnya kan 0. Ketika x-nya ini kita ganti semuanya dengan 0, maka hasilnya tetap 0 ya. Oke, tinggal kita hitung aja nih, satuin penyebutnya 6 ya. 6 bagi 3 2, 6 dibagi 2 itu 3. 3 dikalikan dengan 3 itu minus 9 ya. Nah, kemudian kalau di sini nggak ada angka, berarti itu angka 1 ya. 6 bagi 1 6, 6 kali 2 itu 12. Benar nggak? Benar ya, ini 0, ya udah nggak usah ditulis ya. Oke, kemudian tinggal kita tambahnya 12 tambah 2 14 ya, simpel. 14 dikurangi 9 5 ya, berarti 5/6 satuan luas ya. Ada yang D. Oke ya, lanjut ya. Nah, di sini diketahui ya bahwasannya ini soal tentang operasi bilangan. Katanya B, C, dan pagar ini menyatukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika 6, B, 2, C, 4, pagar 3 kurang dari sama dengan 5, 6, B, 2, C, 4, pagar 3 hasilnya harus kurang dari sama dengan 5, maka triple berikut yang benar untuk ini berapa? Nah, kita coba operasi yang pertama ya. Berarti 6 ditambah dengan 2, kemudian kurangi, C-nya jadi kurangi ya, 4 dibagi dengan 3. Apakah kurang dari 5 ini hasilnya? Berarti ini bagi dulu ya, 6 ditambah 2 dikurangi 4/3, berarti ini 8 ya. 8 dikurangi 4/3 berarti 20/3. 20/3 itu adalah berapa tuh? 6,66 ya. Ya. Nah, berarti apakah dia kurang dari sama dengan 5? Ini enggak ya. Berarti ini salah dong. Nah, tinggal kita cek yang keduanya aja ya. Kalau 2 benar udah pasti 2 dan 4 ya. Coba 6 ditambah dengan 2 ya, kemudian dibagi dengan 4, kemudian sisanya ditambah ya, tambah dengan 3. Apakah dia kurang dari 5? Berarti ini kita bagi dulu, 2 ditambah 2/4 itu setengah ya, ditambah dengan 3 kurang dari sama dengan 5. Nah,
ini gimana nih? Berarti 5,5 dong ya. Ini 5 ditambah setengah berarti 5,5 ya. Berarti dia salah juga dong ya. Berarti yang ada 1 sama 2 nya salah. Ini kan salah berarti. Salah. Berarti ya udah yang D ya. Oke, lanjut ke fungsi kuadrat ya. Oke, kita bacakan dulu. Jika kurva Gx sama dengan 2 minus X kuadrat diperoleh dari menggeser kurva Y sama dengan Fx sejauh 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, jadi simpelnya ya, kalau ada suatu kurva, misalkan ada Fx, ketika dia digeser ke atas ya, gitu, maka nanti hasil dari Fx-nya ini ya, itu harus ditambahkan dengan A ya, gitu. Ketika dia digeser ke bawah ya, sumbu Y, berarti Fx-nya ini harus dikurangi dengan nilai A-nya ya. Dimana A-nya itu merupakan suatu konstanta ya. Misalkan digeser 2 kali ya, 2 satuan berarti 2 A-nya. Nah, ketika digeser ke kanan ya, nanti X-nya ya, X-nya itu diganti ya menjadi, kalau ke kanan itu berarti dia minus ya, dikurangin dengan konstantanya. Nah, ketika dia digeser ke kiri berarti konstantanya yang X-nya ditambah dengan konstanta A ya. Itu konsepnya dari pergeseran. Nah, di sini Gx itu katanya diperoleh atau hasil ya dari menggeser kurva ini. Jadi si Gx ini hasil dari pergeseran ini, hasilnya ya, sejauh 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Berarti kalau kita mau mencari fungsi Fx itu kan kebalikannya dong, karena kan Fx digeser menghasilkan Gx ya. Nah, sekarang kita mau cari Fx dari konsep Gx ya, gitu. Berarti dibalik dong ya, dia digeser ke kiri 3 satuan dan juga dia digeser 1 satuan ke bawah gitu ya. Berarti kita ganti ya, Fx itu akan sama dengan si Gx ya, tapi X nya ini ya, karena dia digeser 3 satuan ke kiri, kalau ke kiri ditambah dengan A nya ya, si X nya gitu. Berarti ditambah dengan 3, kemudian dikurangi dengan berapa tuh? Dikurangi dengan 1 ya, karena digeser satuan ke bawah ya, kebalikannya gitu. Nah, dikurangin dengan konstanta gitu ya, si hasil Fx nya ini. Ini kan Fx nya kan Gx tambah 3, berarti dikurangin 1 gitu. Nah, berarti Fx akan sama dengan, nih jabarin ya, Gx itu kan kalau Gx 2 min X kuadrat, berarti kalau Gx plus 3 berarti 2 min X nya diganti dengan X tambah 3, kemudian dikuadratkan minus 1. Berarti Fx nya akan sama dengan apa nih? Nah, ini harus jabarin gitu ya. Ini X kuadrat tambah dengan 6X ditambah dengan 9 ya, minus 1. Berarti fungsi Fx nya akan sama dengan 2, ini jadi minus X kuadrat minus 6x minus 9 kemudian minus 1. Berarti Fx nya akan sama dengan minus X kuadrat minus 6x, ini berapa nih jadinya? Minus 9 tambah minus 1 minus 10, minus 10 tambah 2 adalah minus 8 ya. Oke sip ya. Nah, kita sudah dapatkan fungsi Fx nya ya gitu. Pertanyaannya sekarang apa? Katanya kurva Fx-nya terbuka ke atas. Nah, cara menentukan dia terbuka ke atas atau ke bawah adalah lihat nilai A-nya ya. Nah, nilai A itu adalah yang di depan X kuadrat. Ketika A-nya itu positif, berarti dia senyum ya, terbuka ke atas. Tapi di sini negatif A-nya. Karena A-nya kurang dari 0, maka dia harusnya bentuk kurvanya gitu ya, cemberut atau terbukanya ke bawah. Jadi ini salah. Nah, sekarang tinggal kita cek yang kedua. Kalau misalkan yang duanya itu betul, berarti 2 dan 4 ya. Berarti garis Y1 katanya menyinggung kurva Y sama dengan Fx ya. Nah, cara ngeceknya adalah berarti Y-nya 1 ya. Ingat, cara menentukan kasus menyinggung ataupun antara dua kurva yang memotong, kita tinggal samakan Y1 sama dengan Y2 ya gitu. Berarti 1 sama dengan Fx ya. Kan Y1 sama dengan Y2 ya. Untuk kasus menyinggung ataupun dua garis yang berpotongan, kita tinggal samakan saja ya.
Berarti kalau kayak gini tinggal kita masukin fx-nya berapa tadi? Minus x kuadrat min 6x min 8 ya. Berarti minus x kuadrat min 6x jadi minus 9 ya, sama dengan 0. Nah, kita tinggal tentukan D-nya ya. Diskriminan ketika kita jabarkan dulu, diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Berarti 6 kuadrat ini 36 ya, dikurangi 4, A-nya itu min 1. Min 1 kali min 9 itu positif 9. Berarti 36 dikurangi 36 juga ya, 4 kali 9 berarti 0. Nah, ketika nilai diskriminannya 0, berarti tidak ada perbedaan ya. Berarti tidak ada perbedaan titik, artinya dia menyinggung gitu kan. Ketika D-nya lebih dari 0, berarti dia motong ya, motong. Tapi ketika D-nya 0, berarti dia menyinggung. Nah, ketika D-nya tidak sama dengan atau lebih kecil dari 0 ya, artinya si dua garisnya ini tidak potongan ataupun tidak bersinggungan ya. Jadi tidak nempel itu, nggak nempel sama sekali ya. Oke. Nah, karena ini D-nya sama dengan 0, berarti sudah jelas dia menyinggung ya. Berarti udah dong ya. Duanya betul, ya udah, satunya kan salah nih. Duanya betul ya, udah nggak ada pilihan lain 2 dan 4. Oke, next soal selanjutnya. Ini tentang sudut ya. Diketahui ABC siku-siku di B katanya. Ini siku-siku ya. ABC. Titik D terletak pada sisi AC ini sehingga ABD siku-siku di D. ABD siku-siku di D. Berarti ini siku-siku. Sudut ABD ada 30. Nah, berarti sudut si B-nya yang tengah-tengahnya 30. Ini 30 segini. Kelihatan nggak sih? Kita ganti deh ya, warnanya merah. Nah, ini 30 atau hitam ya, supaya nggak campur itu. Nah, gitu 30, kemudian BD-nya 3 ini. Ya, 3. Dan ABD merupakan jajaran genjang ya. ABDE ini yang warna biru, jajaran genjang ya. Tentukan sudut BAE. Berarti BAE itu adalah ini ya, di sudut A-nya ya, yang tengah-tengah. Nah, karena ini segitiga, perhatikan segitiga ADB ya. Nah, itu kan merupakan segitiga siku-siku ya. Artinya sudut yang di sini, yang A ini adalah 60. Kenapa? Karena total segitiga harus 180 ya. Ini kan siku-siku 90 tambah 30 120, 120 tambah 60 180. Nah, berarti ini berapa? Nah, cara mencari nilai yang di sini kita tinggal tambahkan sisi daripada ini ya. Jadi total gini, kalau kita punya jajaran genjang, sudut yang saling yang saling sejajar ini ya, itu totalnya akan menjadi 180 ya. Misalkan ini alfa, ini beta. Nah, kalau kita tambahkan alfa tambah beta, itu akan menjadi 180 ya. Sedangkan sudut yang berhadapan itu sama ya, ini juga sama, kalau dijumlahkan jadi 180. Paham ya sampai situ ya? Berarti kita bisa aplikasikan kasus ini dong. Nah, sebentar kita hapus dulu ini. Jadinya gimana? Jadinya ini ya, 30 ditambah dengan yang ini semua harus 180. 30 ditambah dengan 60 aja ya, sudah berapa? Sudah 90. Nah, ini juga kebetulan siku-siku, berarti ini 90 jelas. Nah, berarti total sudut A ini adalah 150 ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 9. Diketahui ABC, segitiga ABC siku-siku di B ini yang tadi ya. Kita nggak usah baca lagi, oke? Kita langsung baca pertanyaannya aja. Panjang AC di sini yang dicari ya. Menarik nih, menarik. AC itu berarti total dari sini ya. Nah, ini ke sini. Oke, gimana cara mencari AC? Ini tadi 3 ya, jangan lupa. Kemudian sudut di sini tadi 60 ya. Karena kan di sini 30. Nah, berarti sudut di sini berapa? Ayo. Sudut di sini 30 juga ya. Kenapa ya? Kamu perhatikan segitiga ABC nih. Ini kan siku-siku 90 ditambah dengan 60 150, berarti ini 30 ya. Karena total segitiga harus 180.
Nah, untuk menggunakan atau untuk mencari nilai daripada AC, kita harus cari AD sama DC-nya ya, jadi terpisah. Kita bisa gunakan cari AD dulu nih, cari AD. Ya, menggunakan segitiga yang ADB nih ya. A D B. Ini kan sudutnya 60 nih. Ini 3. Nah, berarti kita mau cari ini depan samping ya. Berarti untuk depan samping kita bisa gunakan tangan. Tangan 30 60 sama dengan depannya 3, sampingnya AD. Tangan 60 itu kan akar 3 ya. Akar 3 sama dengan 3 per AD. Ya, ini di apa namanya, di kali silang ya. Jadi 3 per akar 3. Nah, ini kalau dirasionalkan dikali akar 3 dikali akar 3 jadinya 3 per 3 akar 3 ya hasilnya. Oke, ini AD-nya ya. Nah, sekarang untuk mencari siapa? DC-nya ya, sisanya. Ya sama ya, menggunakan tangan 30. Tangan 30 depannya 3 tadi sama. Sampingnya ini si DC-nya ya. Jadi kamu perhatikan segitiga yang ini nih. Nah, ya. Oke, sorry barusan ke out ya. Aduh, tiba-tiba out di PPT-nya. Nggak apa-apa lah. Ini tadi kita udah dapat, pokoknya yang ini tadi akar 3 ya. Si AD-nya ini 3, akar 3. Nah, kita tinggal cari ini tadi berapa sih sudutnya? 30 ya. Berarti tangan 30 sama dengan depannya itu adalah si BD nih, 3. Sampingnya DC ya. Nah, tangan 30 berapa? Ayo. Tangan 30 itu adalah 1 per akar 3 ya. Nah, 3 per DC, 3 kali silang, DC sama dengan 3 akar 3. Berarti ini 3 akar 3. Nah, untuk mencari panjang AC berarti tinggal tambahin aja AD ditambah dengan DC. Ininya akar 3 ditambah dengan 3 akar 3. Nah, 1 ditambah 3 berarti 4 akar 3 ya. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, next, lanjut. Ini masih dengan bentuk yang sama. Yang ditanya adalah luas jajaran genjang ya. Nah, ini kan tadi kita udah tahu 3 ya. Ini juga kita udah tahu akar 3. Luas jajaran genjang ini. Nah, jadi yang namanya jajaran genjang, untuk mencari luasnya itu ya adalah alas dikalikan dengan tinggi. Jadi antara, kamu harus paham ya konsep alas sama tinggi. Ini sama ini bukan alas dengan tinggi. Jadi antara alas dengan tinggi itu harus saling tegak lurus ya. Alas itu akan tegak lurus dengan tinggi. Nah, jadi ambil tingginya ini. Nah, ini harus tegak lurus, alas sama tinggi. Ya udah, di sini yang tegak lurus mana? Ini tegak lurus kan? Ya udah, ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Simple. Ya. Berarti tinggal dikalikan saja 3 dikalikan dengan akar 3. Ya, 3 akar 3. So, jawabannya yang B. Next ya, soal ke-11. Tabel berikut menyajikan informasi tentang durasi seorang bisa menahan napas uji kondisi kesehatan paru-paru ya. 200 pasien COVID. Nah, ini itu kan kalau ini sama saja dengan 38 ya. 38 sampai dengan 45 ya. Kemudian ini dilanjutkan lebih dari 45 berarti 46 sampai 60. Ini itu berarti lebih dari 60, 61 sampai dengan 75 ya. Kemudian di sini 70 6 sampai dengan 90 ya. Benar. Coba cek dulu ya. Oke, kalau kita perhatikan ini harusnya 30, di sini bukan 39 nih ya. Karena 60 ini kan selisihnya 1. Ini harusnya, tapi ini nggak terlalu berpengaruh ya. Cuman di sini itu harusnya bukan 39 ya. Ini typo, mungkin ini harusnya itu adalah 30 ya berarti ya. Kan ini selisihnya 15. 15 berarti ini 30 ya harusnya ya. Nah, berarti 30 tambah 1 ini 31. Sorry, yang ini yang 30 maksudnya.
Karena ini kan selisihnya 15, 15, 15 ya kelasnya gitu, panjang kelas. Ini berarti 31 ya. Nah, ini merupakan intervalnya. Berdasarkan informasi yang diberikan, nah kita pengen tahu P-nya itu banyak pasien yang bisa menahan napas lebih dari 65 detik. Kita pengen cari frekuensinya berapa gitu, yang bisa menahan lebih dari waktunya ini 65 detik. Nah, ini bisa kita gunakan rumus kuartil ya. Nah, kita nggak tahu kuartil keberapa. Kan kalau misalkan kuartil 2 berarti kan dia setengah daripada total frekuensi ini kan, tengah-tengahnya. Nah, kita nggak tahu jumlah orang ya dari atas ke bawah itu dia berapa orang nih ya, berapa orang yang masuk sehingga nafasnya itu 65 detik gitu, sampai nafasnya 65 detik. Kita bakal cari menggunakan rumus kuartil. Berarti di sini kita masukkan jumlahnya ya, n-nya, jumlah orangnya gitu ya, jumlah frekuensi kumulatifnya yang bisa menahan yang bisa menahan nafas dari tidak bisa sampai dengan 65 detik ya. Nah, kita cari dari bawah malah ya, dari 30 sampai dengan 60 dulu gitu. Rumusnya masih ingat gak? Kuartil itu yang dikurangi dengan FKI dibagi dengan frekuensi kuartil dikali dengan panjang kelas ya. Nah, ini kuartilnya itu 65 ya, karena 65 detik nih ini ya, T-nya ya. Nah, kemudian N-nya kita cari. Nah, kelasnya kelas yang mana sih? 65 itu masuk ke kelas yang ini dong ya. Oh, jangan lupakan TB ya. Ada TB dulu, TB ditambah ya. Nah, TB ditambah. Kemudian FKI itu frekuensi kumulatif sebelum. Berarti kita pengen tahu jumlah kumulatif yang sebelumnya ini. Tambahin 7 tambah 6 137 berarti ya. Per frekuensi kuartilnya ya ini yang 36 ya. Panjang kelasnya tinggal kita lihat aja nih, kurangin 1 tambah kurangin terus ditambah 1 hasilnya. Berarti ini kan 14 ya. 14 tambah 1 berarti panjang kelasnya 15 ya. Lanjutin ya, 65 sama dengan TB-nya titik bawahnya berapa di sini? Titik bawahnya berarti 60 dikurangi setengah, berarti 59 setengah ditambah dengan N-137 per 36 ya, dikalikan dengan 15. Ini kita pindahin dulu ya, jadi minus, jadi berapa nih? 5 setengah ya. Langsung aja dibagi dengan 15 sama dengan N-137 per 36 ya. Oke, ini kalau kita hitung jadi berapa nih ya? Oke, kalau kita hitung ini menjadi totalnya 13,2 ya. Itu sudah dikalikan dengan 36, jadinya ini N-137. Berarti N-nya akan sama dengan 13,2 ditambah 137 nih. Berarti berapa? 150,2an ya, kurang lebih nih. Oke, berarti ada 150,2 nih ya, yang ini bukan yang di atas 60 detik ya, bukan yang di atas 65 detik, tapi dari yang 30 sampai 65 malah ya. Kita cari dari bawah sampai atas menggunakan kuartil. Nah, berarti sisa orang yang bisa lebih dari 65 tinggal kita kurangin aja total orangnya. Ini berapa sih kalau ditambahin? 137, 167, 167, 167, 173. Ini 200 orang ya. Berarti total yang 65 ini adalah 200 dikurangi orang yang ngirup ini. Ini tuh yang dari 30 sampai 65 ya. Nah, kalau yang di atas 65 berarti tinggal dikurangin aja 150,2. Berarti ada 49, sekian ya. Dan berarti udah jelas lebih kecil ya. Ini kan Q-nya 51. Berarti P lebih kecil daripada si Q ya. Odds, tapi sebentar dulu nih. Kok kenapa kakak ngambil dari situ ya? Ntar dulu sebentar. Salah ngambil TB kakak ya. Loh, kenapa dari yang kiri? TB-nya bukan ini dong harusnya ya. TB-nya ngambil dari sini, dari yang 61 dong. Dikurangi dengan setengah, berarti ini 60 setengah ya.
gitu kan. Berarti ini kalau dikurangin jadinya 4,5 dong ya, 4,5 langsung aja per 15 ya, dibagi dengan 15 nih, pindah ke bawah, akan sama dengan N min 137 per 36 ya. Nah ini kan 45 kalau dibagi 5 kan 3 ya, 3 berarti ini 0,3 ya. 0,3 dikalikan dengan 36 kali silang sama dengan N min 137. Berapa nih? 36 kali 3 itu 108 bukan sih? Ya. 108 ya, berarti karena ada koma 10,8 sama dengan N min 137. Berarti N nya sama dengan 10,8 tambah 137. Berarti 147,8. Betul gak? Ya, atau kalau kita buletin karena orang nggak mungkin koma ya, ini 148 lah ya, kalau dibuletin ya naik di 148. Oh berarti 148 orang nih ini yang menghirup dari 30 sampai dengan 65 ya. Berarti sisanya berapa? 200 dikurangi ini ya 148. Nah ini yang menghirup di atas 65 ya, berarti 52. Nah ini hampir saja ya, 52 tuh, berarti lebih besar harusnya ya. Nah, yang A. Oke, next soal selanjutnya. Di sini lambang A menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan istilahnya gini, kita punya gini terus 2 ya. Berarti itu tuh menunjukkan nilai yang lebih dari atau sama dengan 2 ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, tapi harus bilangan bulat. Oke. Nah, ini paham ya bentuk maksudnya ya itu. Nah, kemudian di sini katanya bilangan real U merupakan suatu kondisi atau solusi daripada 0 kurang dari X min 1 kurang dari 2 dan 1 kurang dari X tambah 1 kurang dari 4 kan. Nah, artinya apa? U ini ya, si nilai U ini ada solusi atau nilai X daripada pertidaksamaan ini gitu kan ya. Nah, artinya gini, sekarang bilangan bulat antara 0 sampai 2 ya. Ini kan logika saja nih. Logika aja ya. Berarti bilangan bulat kan cuma 1. Ada nggak bilangan yang lebih dari 1 dengan batas 0 sampai 2? Nggak ada dong. Berarti X min 1 ini ya cuman sama dengan 1 kemungkinannya. Kan boleh sama ya, perhatikan. Nah, bilangan yang ada pagernya ini, ya, yang ada kurung sikunya ini lebih besar atau sama ya. Berarti boleh dong sama dengan 1. Nggak mesti lebih besar dari 1 karena nggak ada lagi. Yang lebih dari 1, 2 nggak mungkin bilangan bulat 2 karena tandanya kurang dari 2. Berarti kalau kita masukin konsepnya ini berarti X-nya adalah 2 ya, pindah ruas. Nah, sekarang yang ini ada 2 kemungkinan di sini ya. Yang pertama itu adalah X ditambah 1-nya itu bilangan bulatnya 2 ya, bisa 2 atau 3 di sini. Atau 3 ya. Sama dengan 3. Nah, apakah X sama dengan 2 ini memenuhi juga di sini? Coba kalau misalkan ya X tambah 1 sama dengan 2, berarti X-nya berapa? Pindah ruas tuh jadi negatif, jadinya 2 kurangin 1, X-nya 1. Sedangkan yang ini X 3 kurangin 1, 2. Nah, mana yang memenuhi, nilai X yang memenuhi atau merupakan solusi dari kedua pertidaksamaan ini? Berarti X-nya kalau yang ini 1 nggak mungkin karena dia nggak memenuhi di solusi yang pertama. Berarti cuman X sama dengan 2 gitu kan. Logikanya gitu. Ini dong harusnya gitu. Ya. Berarti U ini ya bilangan realnya cuma 2, enggak ada lagi. Oh, ini 2, ini 2. Nah, berarti kuantitas P sama dengan Q ya. Oke, ke soal yang terakhir ya. Di sini ada tentang matriks. Ada katanya matriks A itu memiliki inverse ini. Ini adalah inverse daripada matriks A ya. Nah, kemudian ada persamaan seperti ini untuk suatu bilangan real ABC berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, kita akan jabarkan dulu. Gimana caranya ada inverse-nya gitu ya. Kita nggak perlu jadikan inverse ini, kita inversekan lagi supaya jadi A gitu ya. Lama. Gimana caranya Kak supaya A ini menjadi inverse? Tinggal dipindah ruaskan saja ya. Daripada kita buat A inverse menjadi A, kita tinggal rubah A menjadi A inverse. Artinya tinggal dipindah ruas ya. Tapi lihat posisinya di depan, berarti dia harus di depan juga ya.
Jadi A inverse dikalikan dengan 56AB akan sama dengan 1 3C 7 minus 2 ya, simple. A inverse nya berapa? Masukin aja 2 3 min 1 min 4 dikalikan dengan 56AB akan sama dengan 1 3C 7 sama minus 2. Nah, perkalian matriks ingat ya, baris 1 dulu dengan kolom 1 yuk. 2 kali 5 10 ditambah dengan 3A ya. Nah, yang ini min 5 min 4A ya. Kemudian ini dengan yang kanan, yang atas dengan yang kanan. 2 kali 6 12, 3 kali B 3B. Kemudian min 1 kali 6 min 6, min 4 kali B min 4B. Akan sama dengan 1 3C 7 min 2. Nah, ini kan matriks sesuatu sama dengan matriks sesuatu. Berarti tiap posisinya bakalan sama dong, kan sama-sama matriks S gitu ya. Misal. Ya udah, simple. Kita mau cari A dulu dari ini aja. Ya berarti ini sama dengan ini. 10 ditambah dengan 3A sama dengan 1. Berarti A-nya itu berapa? Kan ini jadi 3A sama dengan min 9 ya. Berarti A-nya itu minus 3. Ganti warna dong ya. Ini deh. Oke, A nya minus 3. Buat nyari B kita masukin ke yang mana? Yang ini aja yang enak nih, yang cuma satu variabel ya. Berarti apa? Minus 6 minus 4B sama dengan minus 2. Berarti min 4B sama dengan min 2. Ini kan pindah jadi positif nih. 6 dikurangin 2 jadinya 4. Berarti B nya berapa? Min 1 gitu ya. Nah, sekarang C nya, yang ada C nya cuma ini ya. Berarti ini sama dengan ini 12 ditambah B nya tadi min 1 ya. Berarti jadi 3 kali min 1 minus 3 sama dengan 3C. Berarti gimana? 12 kurangin 3 9 sama dengan 3C ya. Di C nya 9 bagi 3 3 dong ya. Udah, berarti A nya minus 3 min 1 tambah C nya 3. Ini coret, berarti min 1. Min 1 sama 0 ya, lebih kecil min 1. Berarti P nya lebih kecil daripada Q ya. Oke ya, selesai. Nah, jadi itu aja yang bakal kakak bahas. Sekarang kamu pelajari lagi ya konsepnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.